dengan Pak Iwan ya, selaku pemimpin rombongan. Kemudian teman-teman ini kita mengundang dari beberapa OPD, ada dari bagian perekonomian, kemudian dari perdagangan tak rame DPMPTF dari Dindakop, kemudian dari PCCF dan ini selaku sekretaris saya biar Mas Rias ya, bukan selaku PCCF. Mohon maaf sebentar ya. Halo, enggak tak telepon ya, Dan masih ada beberapa OPD lagi yang kita undang ya. Sebelumnya selamat datang untuk Bapak Ibu dari Kota Magelang. Selamat datang di Pekalongan yang mungkin cukup panas nih bagi Bapak Ibu dibandingkan dengan Kota Magelang. Itu Pekalongan lebih panas, lebih gersang memang. Seperti yang diinformasikan Mas Ipung ini tadi, Bapeda ini yang hadir Mas Ipung selaku Kasubit Ekonomi dari bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah. Kebetulan Pak Kabitnya baru ganti kemarin, jadi ya masih di sini juga sih. Ini Pak Idu masih masih ada acara lainnya, jadi ya nanti yang mokoi Mas Ipung gitu. Kami berterima kasih dipercaya sebagai tempat untuk melakukan studi komparasi terkait dengan pengembangan ekonomi lokal ya. Mungkin memang di 2019 ini semua kabupaten kota di Pekalongan itu kabupaten kota di Jawa Tengah terkait dengan penataan bantuan keuangan itu memang mungkin hampir semuanya mengalami kesulitan Pak ya. Ya termasuk di Kota Pekalongan itu karena bagaimana sebenarnya yang kegiatan-kegiatan bantuan keuangan dan kebetulan pendampingannya itu tidak menjadi di satu kegiatan tapi nyebar di beberapa bidang. Terpaksa di 2019 itu yang bantuan keuangan dari provinsi anggarannya jadi satu, sehingga kita kebingungan memang. Tapi terus akhirnya kami siasati karena itu sudah masuk menjadi kegiatan menjadi target dari bidang-bidang tersebut. Ada target kinerja di masing-masing bidang. Kalau kita merubah berarti juga merubah target kinerja, sehingga meskipun anggaran yang dari provinsi itu ada di satu kegiatan di sekretariat, tapi pendampingannya tetap ada di masing-masing bidang sesuai dengan kegiatan yang diampu bidang tersebut. Sebenarnya monggo Bu Nini ini mewakili Dinpar Budpora atau Dinperinaker? Kemarin itu masih iya. Jadi monggo nanti silakan saja didiskusikan dengan, mungkin kami juga malah kita mungkin nanti akan sama-sama saling sharing informasi, kemudian juga mungkin mana yang lebih baik itu nanti bisa kita gunakan gitu. Termasuk sebenarnya untuk di 2020 kita mengusulkan supaya bisa kembali seperti dulu, Pak. Ya, tidak menjadi satu, karena bagaimanapun kalau menjadi satu itu juga secara kinerja itu kita susah untuk karena kami sudah untuk di RPJMD kami itu sudah cascading itu sampai ke kinerja program dan dilanjutkan dengan di Renstra kami kinerja masing-masing kegiatan itu sudah ada. Itu mungkin sekedar pengantar dari saya. Nanti mungkin untuk lebih detailnya itu dengan Mas Ipung nanti, tapi mungkin tadi baru saya sampaikan ya, mungkin saya perkenalkan dulu yang ada di sini, yang pojok sana itu Mas Trias selaku sekretaris PEDEP. Kebetulan beliau ini juga di Pekalongan Creative Cities Forum, masuk juga di ICCN ya, Indonesia Creative Business Network. Terus sebelahnya itu Mas Ali ini dari Dindakop dan UKM. Sebelahnya lagi Mas Priska ini dari bagian perekonomian.
Kemudian Bu Nini ini Kabid Kebudayaan yang sebentar lagi geser ke perindustrian. Jadi Kabid Perindustrian. Makanya tadi ini yang mewakili perindustrian apa? Mewakili kebudayaan. Mas Ipong di belakang itu stafnya Mas Ipong, ada Mbak Wulan, Mas Bowo. Ya. Dan ini Mas Yudi ini Kasubag Renpal. Nah kebetulan yang mengelola anggaran Bankeu itu di Mas Yudi karena di sekretariat. Dan memang ya ada ininya juga dari Kalikunya ya Mas Yudi ya terkait peng-SPJ-nya. Itu mungkin dari kami. Mungkin nanti sebelum diskusi, monggo Pak Iwan mungkin akan menyampaikan dulu apakah maksud tujuan ataupun mau memperkenalkan rekan-rekan semuanya, monggo dipersilakan. Anita. Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati. Bu Anita, Kepala Bapeda Kota Pekalongan, beserta Pak Ipung, ada Bu Nini, Mas Tri dan Mas Hawi, dan rekan semuanya. Mas Tri, Mas Triska, Mas Mbak Wulan dan Mas Yudi. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih sekali Bu sudah berkenan meluangkan waktu di sela-sela. Saya yakin Bapeda sedang sibuk-sibuknya, apalagi akhir tahun maupun nanti awal tahun kita juga sedang sibuknya. Kami sangat berterima kasih sekali. Sebelumnya salam dari para Bapeda. Kebetulan mohon maaf ini sedang mengikuti RKJI di Bandung. Alhamdulillah Kota Magelang berhasil mendapatkan lagi 25 kota kecil yang mendapat penghargaan rating kota cerdas. Kemudian beliau menugaskan kami. Mungkin sebelumnya kami perkenalkan, saya Iwan, Kabid Ekonomi dan Pelaksanaan Wilayah, di sana Ekonomi dan Pelaksanaan Wilayah digabung. Kemudian ini Pak Widoyo, Kasubit kami di bidang infrastruktur juga, dan juga ini Kasubit investasi dan UMKM yang menangani Kadep. Kemudian Mbak Anita ini sama dengan Mas Yudi mungkin ya. Dia di bagian keuangan sekitar Kota Magelang yang mengelola kegiatan ini juga. Barangkali nanti kita akan diskusi masalah itu juga nih. Kemudian Bu Siti Atun itu yang Subit di Pertanian dan Lingkungan Hidup, dan Mbak Sri itu staf di bidang kami, dan ada Mbak Dewi di belakang staf di bidang kami juga, Mbak Ayu, Mas Yuli juga staf di bidang kami, dan Mas Gino ini adalah di bagian Sekretariatan FEDEP, dan Mbak Ayu. Nah, mungkin maksud datang kami ke sini Bu, kami mohon izin, saya sedikit searching ya di Kota Pekalongan luar biasa aja. Potensinya luar biasa sebagai kota batik, sudah pernah mendapatkan penghargaan sebagai kota kreatif juga ya dari UNESCO 2015. Di sini juga banyak UMKM. Nah kami ingin belajar kaitan FEDEP ini ada dua masalah Bu. Yang kaitan pertama adalah penganggaran. Tadi Ibu sudah sampaikan bagaimana yang sekarang dijadikan satu, bagaimana bingungnya kami kalau di tempat Ibu pendamping di masing-masing bidang. Kalau di tempat kami satu pool juga, jadi di sekretariat semua juga. Jadi mungkin itu nanti akan menjadi diskusi yang menarik bagi kita. Yang berikutnya adalah kaitan dengan saat ini FEDEP nampaknya sudah ada semacam perubahan regulasi atau aturan main ya. Jadi kalau dulu FEDEP itu kita punya kuasa yang luar biasa Mas ya. Kita bisa pameran, kita bisa langsung membina teknis. Nah sekarang nampaknya di provinsi sendiri kayaknya sudah dikembalikan marwahnya FEDEP tuh. Nah itu kami terus terang jujur aja di daerah kami, khususnya Mas Juan dan saya Mas, bingung kita terus perannya di mana itu. Barangkali nanti di Kota Pekalongan kami bisa mendapatkan berbagai ide masukan kegiatan apa sih yang dirasakan oleh FEDEP, fasilitasi apa sih sejauh ini yang dirasakan oleh FEDEP, apakah bersinggungan atau saling terkait dengan Perindak, pembagian perannya bagaimana. Karena kami terus terang saat ini nampaknya masih teman tindih ya Mas Juan. Dan dirasakan Perindak juga bisa dengan FEDEP. Mungkin juga sebaliknya. Dan juga tadi menarik juga tadi dari Mas Tris ya, Sekretaris FEDEP dari Indonesia Kreatif. Itu kan juga suatu inovasi. Sedangkan nanti kami juga akan belajar bagaimana dengan susunan SK dari FEDEP itu. Karena ya kalau kita kemarin sama Mas Johan kita kalau kita nggak belajar dari kemarin, kita namanya FEDEP akan kegiatan menjadi mandek stagnan. Kita jadi tidak ada inovasi, kita juga kayak yang dulu-dulu aja, dan kita juga kehabisan ide Mas ya, mau melaksanakan apa, sementara kita mau melaksanakan pelatihan juga bukan fokus beda, mau melaksanakan fasilitasi apa yang, jadi mungkin seperti Ibu yang itu Bu yang
kami pelajari di kursus. Iya mungkin nanti Mas Iko ada yang mau dipaparkan atau mungkin nanti mau langsung diskusi aja. Oh iya. Oh iya. Nah, tapi mungkin nanti sebelum diskusi lebih lanjut ini saya mohon pamit dulu. Saya ada rapat TAPD soalnya. Mohon maaf kalau tidak bisa menunggu sampai selesai dan nanti kalau misalkan sampai oh ini mau 2 hari kok ya Pak ya? Ya besok kami berencana menuju lapangan. Oh iya. Dengan nanti, VDEP siapa kita pengen belajar. Iya, kalau misalkan nanti tidak berjumpa lagi ya, nanti sugeng kundur saja, jangan lupa uangnya dihabiskan. Sebelum Ibu meninggalkan kalau kami sedikit ada namanya. Oh iya. Foto itu Mas. Kita tidak. Enggak usah, enggak apa-apa. Kami cuma hanya ucapan terima kasih saja. Oh iya. Saya langsung pamit. Saya juga kecilnya di Magelang. Oh iya. Saya SD Magelang 6 sampai kelas 4. Temennya? Namanya sama juga. Oh iya Bu Anissa sama. Sini Mas. Dan jejer. Mau di sini ini. Ini share dengan saya Pak. Ya udah lain. Mohon izin Pak Iwan kita teruskan ya tadi. Bu Anita harus ke APD. Oke, pada beberapa hari yang lalu Pak Johan sudah memberikan semacam daftar pertanyaan lah, daftar pertanyaan yang menjurus bagaimana sih pengelolaan VDEP di Kota Pekalongan. Jadi kami memang sengaja menghadirkan beberapa OPD Pak, karena susunan dari pengurus VDEP di Kota Pekalongan sendiri kita juga melibatkan OPD teknis gitu. OPD teknis di Kota Pekalongan. Jadi ketika tadi disampaikan bagaimana sih pola kerjanya VDEP itu, ya kita ngordinir gitu loh. Kita ngordinir secara Bapeda kan juga di Bapeda kan memang think tanknya kan hanya sebagai think tank itu loh Pak. Iya. Mau tanya jawab dulu apa langsung saya coba sampaikan beberapa hal Pak? Monggo. Mungkin satu dulu, meningkatkan dan pembagian peran VDEP itu. Iya, pembagian peran. Ya pembagian nanti seperti tadi barusan kami sampaikan bahwa di kepengurusan VDEP kita memang langsung mencantumkan itu beberapa OPD terkait, karena jadi tapi dasarnya kita Pokja. Iya, Pokjanya kita ada 3 kebetulan di Pekalongan ini, ada Pokja pariwisata, ada Pokja industri, sama Pokja industri perikanan Pak. Pariwisata, industri sama perikanan. Jadi kenapa diambil 3 Pokja ini? Berawal dari logo Pak. Logo Kota Pekalongan itu kalau dilihat kan ada cantingnya, ada ikan, ada bentengnya, sama ada ikannya. Jadi
berdasarkan itu akhirnya kita menyepakati ada 3 pokja yang perlu kita kembangkan, dan ini SK yang terbaru Pak kalau sekarang. Jadi 2017 kita sesuai masa kerja yang lalu sudah berakhir 2016 Pak padahal. Oh gitu. Jadi kita ada sempat kekosongan masa pengurusan kode itu 1 tahun. Berarti SK-nya tidak tiap tahun tapi periode 5 tahun ya? Periode kami sekalian periode wali kota Pak. Oh, SK-nya 1 tahun. Sekalian periode wali kota, jadi tidak ganti lagi karena kalau setahun ganti takutnya malah memberatkan kami sekretariat. Memang kami secara real tidak ada sekretariat khusus menangani KDF, hanya bergabung ke subjek ekonomi di bidang itu, tapi sekretariatnya hanya ya kamilah yang mengkoordinir ini langsung gitu loh. Seperti itu. Jadi ada beberapa dinas, ada perdagangan, terus penanaman modal, ada kelautan, pertanian tahanan pangan, perindustrian, pariwisata, sama bagian Mas perekonomian. Sewu, itu kan banyak kepala-kepala ya. Ya. Apakah tim itu efektif Mas? Kalau secara efektivitas gitu kan, kalau kita tidak cantumkan kepala-kepala ini, takutnya yang di bawahnya kan juga kita masukkan ke teknis-teknis nih Pak. Ya kan? Dan jadi ketika kepala ini tercantumkan nanti ada anggapan melambung. Maksudnya langsung ke teknis, kenapa kepalanya lancangi. Tapi ini ada korelasi dengan honor enggak ya? Oh, jujurnya gitu ya. Kami di VEDEP jujur saja tidak ada honor Pak. Oh, Tidak ada honor. Jadi ini memang bentuknya ya forum. ini forum ya. Hanya sekitar forum yang kita hanya bisa berembuk dan memberikan masukan kepada pimpinan. Tapi alhamdulillah sejak ini dibentuk kepengurusan ini dibentuk, beberapa usulan-usulan kita menjadi bahan masukan pimpinan dan langsung bisa dieksekusi di tahun berikutnya gitu loh. Jadi dari langsung ke ke rencana kerja kita itu. Jadi tiap tahun di BPA kita rencananya ada FGD 2 kali Pak. Jadi pleno 2 kali, pleno awal dan pleno akhir tahun. Pleno awal untuk merencanakan apa yang sudah kita susun, tapi belum RKO Pak ya. Pleno awal, pleno akhir, kemudian ada FGD Pak. FGD kita sesuai pokja, biasanya kita bagi sesuai pokja dan juga sesuai dengan isu yang ada berkembang di masyarakat, terutama di klaster-klaster di pokja itu. Kami nggak berani nyebut klaster kan. Kemudian tapi sudah kita petakan berapa kali sih mau plenonya, pleno pengurus harian baru hanya kita cantumkan yang koordinator dan 1 atau 2 anggota saja, karena kalau kita terlalu banyak mengundang malah tidak fokus nanti. Jadi keefektifan diskusi juga bisa kita dapat ketika yang datang yang hadir itu sangat banyak. Kadang karena menghabiskan anggaran bisa kasisan gitu kan, tapi malah menurut kami itu tidak efektif. Barangkali mungkin di sini sudah Mas ya, sudah remunerasi ya? Remon Jadi mau remun kan nggak boleh ada honor. Kalau kami belum remun, jadi kami masih ada honor. Tapi kalau ini memang di VEDEP ini tidak kita honor ini, karena kita yang dihapus honor non PNS Pak. Padahal namanya VEDEP itu kan banyak juga dari luar, Iya, PNS. Itu yang malah menjadikan nanti malah timpangan antara yang PNS sama non PNS, yang membuktikan juga nanti kinerjanya VEDEP tidak maksimal. Ya. Misalnya Mas tadi kan FGD 2 kali ya. Ada pleno 2 kali. Ya? Pleno 2 kali ya, FGD saya pokja dan isu. Itu berarti tidak ditentukan ya berapa
triwulanan atau berapa bulan sekali tidak ya? Sesuai isu yang berkembang ya? Ya, sesuai isu yang berkembang biasanya kita batasi cuma 1 kali begitu Pak. Jadi itu bisa berkembang di dinas teknis ataupun di Bapeda sendiri. Jadi isu-isu yang ada di misal di pleno terangkat isu itu, kita bisa angkat lagi di FGT. Kalau misalnya memang kurang, ya kita fasilitasi di Bapeda. Jadi sudah nggak ada semacam apa pelatihan apa? Kalau pelatihan langsung kita arahkan ke dinas teknis Pak. Ada beberapa pelatihan, monggo Pak Ali barangkali bisa nambahi Pak Ali tentang pelatihan-pelatihan untuk UMKM seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kami di dinas perdagangan. Jadi kami sebetulnya bukan yang seksi UMKM-nya, tapi di perdagangan di pengembangan perdagangannya, di pengembangan perdagangan luar. Jadi di situ terkait dengan LPJN tentang peningkatan pengembangan perdagangan itu sendiri maupun untuk peningkatan untuk menyelesaikan apa yang unggulan produk unggulan Pekalongan agar bisa apa yang dikenal di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita ada kegiatan pelatihan ekspor. Jadi pelatihan ekspor dikaitkan dengan pameran-pameran, kita ikut pameran juga itu. Jadi pelatihan ekspor itu kita angkat UKM yang jadi unggulan produk kita kan batik Mas ya, batik, kerang, perikanan, terus termasuk tank ada. Jadi kita melatih dia untuk persiapan gimana produk itu bisa dikenal di Indonesia juga keluar kalau bisa. Jadi kita bekerjasama dengan Dirjen Pen Dinas Departemen Perdagangan. Kita dapat subsidi, dapat pelatihan. Kita menyiapkan tempatnya saja, mereka yang dia mendatangkan dari narasumbernya yang baik itu akademis maupun profesional maupun pelaku usaha yang telah berhasil. Kita datang itu 3 kali dalam 1 tahun untuk 30 KM, jadi per angkatan itu 30 karena kalau terlalu banyak juga enggak efektif gitu. Jadi alhamdulillah untuk LPJM yang direncanakan itu kan sebetulnya banyak Pak, kita produk batik itu terekspor gitu ya, tapi kebanyakan lewat produksi yang ketiga yang dari Bali maupun yang dari Jakarta gitu. Jadi kita mencoba untuk bisa ekspor sendiri gitu. Jadi alhamdulillah sudah ada yang bisa ini juga langsung bisa mandiri, eksportir mandiri sudah ada itu yang UKM. Jadi kebetulan untuk ini nggak bisa di orangnya masih di Jakarta ya. Di batiknya Bu, jadi batik dia suka rutin ke Myanmar, ke Malaysia itu baru tahun kemarin. Kita melakukan pelatihan itu dari 2016 kayaknya. Saya masuk 2017 sudah berjalan 4 tahun ini. Artinya kegiatan-kegiatan teknis itu memang sudah di OPD, bukan di VDEP-nya, bukan di Bapeda sekretariat, bukan. Dari kegiatan yang sudah muncul di perintah sendiri. Menangnya di Bapeda kan seperti itu Pak ya. Yeah. Jadi ketika ada masalah atau isu yang berkembang di masyarakat, kita bisa mengatur. Ini harusnya bisa masuk di kegiatannya Tindakom misal pelatihan seperti itu. Yeah. Ya kita Bapeda kan punya istilahnya kuasa lah, Yeah. kewenangan untuk Yeah. memberikan kegiatan itu. Tinggal bagaimana mereka untuk melaksanakan. Dengan susunan tim yang begitu banyaknya tadi, Yeah. mungkin dengan angka, kalau dari kami kan banpropnya kan 100 Mas, 100. Kemudian kan memang dari 100 itu kan dari banprop sudah dipagri ya, dipagri yang maksimal 20%, hanya untuk SPP itu hanya maksimal 20%. Artinya 80 juta itu hanya dialokasikan untuk rapat-rapat.
Lah kalau timnya banyaknya segitu ya rapat-rapat ya enak saja ya mesti habis gitu. Di kami timnya kami coba kemarin kita coba rampingkan jadinya ya rapatnya mengkuak-kuak wae. Jadi kami memang mencari inovasi bagaimana caranya mengalokasikan anggaran Banprof itu memang bisa lebih efektif tetapi sesuai tupoksi kami. Kalau ini ya berarti juga agak mirip ya tadi tampilannya di sana ya sekedar FGD yang tadi pesertanya juga dari anggota FEDEP itu sendiri yang anggota di SK itu Tidak mesti. tidak mesti Bisa kita juga mengundangkan FGD-nya kan ke klaster, ke sentra kalau ke sentra bertempat di sana. Kayak seperti kemarin yang kita laksanakan kan ke Pokja Pariwisata, jadi kita langsung ke desa wisatanya, tapi dengan mengangkat tema yang bisa kita sinkronkan nanti di tahun depan bisa desa wisata. Ya kemarin kita coba seperti itu juga kita coba angkat di industri mainan anak. Silahkan mencoba kita gandeng Perindak untuk melakukan penguatan kelembagaan melalui kooperasinya kita fasilitasi. Tapi memang kami tidak berani masuk secara detail. Kami tidak masuk dan kita hanya memfasilitasi makan minumnya. Apakah di sini juga kalau yang maksudnya anggaran Banpropnya itu ya memang hanya peruntukannya seperti itu atau bisa lebih dari itu? Kalau anggaran Banprop kan sudah ada pakernya, Pak. Ya. Sudah ada pakernya, sudah ada ketentuan yang boleh dan tidak. Kemudian output apa yang harus dicapai di akhir kegiatan tersebut. Misal tipal ya selain adanya laporan tahunan, itu kan juga satu lagi ada investasi ya Pak ya, penyusunan profil investasi. Nah, berawal dari itu akhirnya kita cari kegiatan yang bisa mencapai itu kan pastinya. Kalau saya bisa buka di sini, ini real yang Banprop. Jadi kita agak banyak di sini Pak. Agak banyaknya karena kita juga bisa meng-hire kan di budget itu bisa meng-hire tenaga administrasi sekretariat. Itu dari dana Banpropnya atau dari pendampingan Mas? Dari Banpropnya. Dari Banpropnya? Dari Banpropnya. Oh. Dari Banprop boleh. Yang tidak boleh kan malah ini honor ini tidak boleh. Honor transport malah juga tidak boleh, harus dari pendampingan. Kita ada cetak buku profil investasi yang buat siapa Mas? Profil Kita tim, investasi. Pak. Profil investasi kita bikinnya tim. Oh, tetap FEDEP yang buat juga ya? Iya. Bukan kan di kegiatan DPM-PTSP kan ada gitu kayaknya. Betul, iya. Itu bagaimana? Apakah bersinggungan ya? Iya sempat ya gini Pak, ceritanya tahun lalu ya Pak, mulai tahun lalu ya kita diharuskan menyusun profil investasi. Iya. Padahal ketika itu juga kami lihat di DPA-nya PTSP juga ada penyusunan profil investasi. Iya. Ya, kemudian pulang dari provinsi itu kami besoknya langsung manggil PTSP inspektorat Pak. Bagaimana caranya biar outputnya tercapai tapi tidak menyalahi aturan. Akhirnya diskusi itu muncul bahwa yang disusun sama PTSP itu kan makro satu kota, profil investasi satu kota. Kemudian FEDEP yang notabene hanya sebagai masukan, misalnya forum itu bisa menyusun yang lokus-lokus tertentu, yang itunya kan outputnya lagi untuk ke keris jateng itu loh Pak. Iya. Ya, Ini yang dari FEDEP kan ya? Ya. Untuk Krisma dari FEDEP, bukan Ya. dari DPM ya? Bukan. Jadi dia tidak tumpang tindih secara aturan,
jadi tidak ada pelanggaran maksudnya seperti itu Iya. kan. Itu kita bikinnya seperti itu. Dan itu pun rambu-rambunya dari provinsi tidak boleh pakai pihak ketiga. Ya, ya, kami akhirnya mensiasatinya dengan tenaga ahli, Pak. Tenaga ahli Tenaga dan ahli anggota FEDEP juga. bukan sih, kalau tenaga ahli Oh, harus bukan. di luar. Dari Karena luar. kita pernah coba, Pak. Termasuk di anggota FEDEP itu kita pernah coba sounding kira-kira bisa enggak menghitung sampai PP gitu kan. Iya. Itu ternyata mereka juga agak kesulitan. Jadi SDM kita yang Iya. Anggarannya berapa Mas untuk tenaga ahli itu? tenaga ahli Untuk yang nyusul profil ini? 20 juta, Pak. Oh, ini Pak anggaran ini ya. Ini masuk. Tapi kami ngelambenan ya, membungkusnya dengan rapat, terus kita masukkan tenaga ahli ngasih masukan ke ke anggota FEDEP untuk industri. Bingung Mas Ju. Gimana? Oh, teman kita mah kebalik. Moga dari Mas Ju gimana Mas Ju? Dari tempat kami masih itu kebalik. Jadi Iya. kan karena banpropnya itu masuk di tempat kami, ya sudah kita buat secara makronya. Kita makronya, teknisnya ada di PTSP. PTSP kan kalau teknis kan nggak mungkin bisa angka kecil, harus angka besar. Angka kecil maksudnya untuk TPA-nya apa? Nggak nominal Investasinya. pekerjaan, Untuk nominal tenaga untuk ahli menyusun dokumennya itu. konsultasi, jasa konsultasinya. Jasa konsultasinya itu kalau di tempat kami kan kalau hanya patrol kan hanya berapa persennya kan maksimal 25% ya. 25 juta kita buat kita jadikan dokumen profil investasi yang seperti yang diminta oleh keris, nggak mungkin jadi, sehingga kita alihkan menjadi kita susun secara makronya, kita makro detailnya dari PTSP kemarin kemudian terus kita anggarkan untuk satu lotus itu berapa Mas? 150-an ya Mas ya? Tuh. Dan kemudian yang ikut keris Jateng memang sebenarnya kan yang dituju adalah PTSP-nya, sehingga kita di sana hanya mendampingi. Tapi Kita dampingi, tidak kemudian tidak mandigani. ya, Posisinya seperti itu. Pergubnya udah langsung menyebut soalnya, Pak, gitu kan. Ya, pergubnya kan di Banprop itu bisa harus tercapai. Untuk yang tahun kemarin ini karena kita beralasan kita sudah bikin profil investasi secara makronya sudah bikin, jadi kita nggak nganggarkan lagi. Oh ya sudah, dianggarkan di mana? Di PTSP. Oh ya sudah. Artinya akhirnya tahun ini nggak ada untuk penyusunan profil, sudah tahun kemarin. Nah, terus yang ikut keris Jateng itu ya PTSP terus kita dampingi. Posisinya seperti itu. Karena ya memang jujur aja kalau hanya 25 juta, kalau satu kota emang berat, Pak. Jadi malah pikirannya mungkin kita kebalik ya. Jadi PTSP yang bisa memihak ketiga kan, kita malah tidak bisa kan, aturannya seperti itu. Dengan anggaran PTSP waktu kemarin terakhir itu sekitar 50 Kalau juta. dari provinsi kemarin pas kita yang tahun kemarin kan, yang tahun kemarin kita konsultasi di pihak ketiga kan mereka bilang ya monggo, ini kita anggarkan di konsultansi, memang kita sebut di jasa konsultansi. Jadi ketika tes RKO saya dicoret, Pak. Oh gitu ya. Video terbuka. Tidak boleh. Itu. Beda ulangi soalnya. Itu yang ada ya. Itu yang ada. Jadi beda bicara. Di DPR kami ya, masuk di jasa konsultansi kan ya 25 Dari juta ribet, kita Pak. minta hanya. Tapi tahun ini nggak buat ya Mas ya? Kita nggak buat. Kalau serahkan ke Sudah, PTSP, kita sudah aja, sudah ada double bingung lah. dapat makronya, mikronya Tapi kasih. adalah ketika saya ke provinsi terus beberapa kali ke provinsi tanyanya gitu, Pak. Provinsi bisa jadi toh? Nanti akhir tahun ya bilang. Nanti akhir tahun gitu toh. Dan kita enggak ya Mas? Rata Karena lagi. ya agak kesulitannya kita gini, Pak. Ketika kita harus menentukan lokus kecilnya, kita kan tetap harus nunggu yang PTSP jadi gitu, Pak. Kok balik juga, Nah, mereka menunggu kita. Gitu. Kayak kita akhirnya Jadi kan Mas, tetap harus kalau di akhir tempat tahun. kami itu
Bapeda itu membuatnya master plan semuanya, master plan semua, kemudian yang PPD itu langsung teknis. Mereka kami sama, kalau kita kan master plan-nya untuk investasi, nah mereka nanti akan masuk ke detailnya ke teknis itu, sampai ngitung ke BIP, kayaknya Bapeda langsung ngitung BIP gitu. Itu mungkin kalau bahan kami mas ya, kita tidak benar, tapi cuma diskusi aja, masih sharing aja. Jadi nggak apa-apa, ini sebagai informasi aja. Sama ini mas, tadi saya tertarik, jangan katanya kita banyak yang didengar dan diimplementasikan. Itu melalui apa mas? Dengan nota dinas wali kota, bupati atau wali kota atau bagaimana? Jadi di akhir tahun kita kan laksanakan pleno Pak. Pleno sebagai evaluasi setahun itu, termasuk di dalamnya kan FGD yang sudah kita laksanakan. Kemudian ini contoh-contoh yang tahun kemarin Pak. Contoh yang tahun kemarin itu ada beberapa rekomendasi yang muncul di pleno. Karena tahun kemarin kita fokusnya ke pariwisata dengan adanya interchange yang tadinya dengan lewat itu kan kita juga harus menangkap peluang hal tersebut. Infrastruktur bisa dibangun bagaimana meramaikan pariwisata di Pekalongan. Nah ini masukan di pleno itu muncul masukan-masukan kepada pimpinan seperti ini, pembentukan satgas percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata, terus ini konsep kerjasama KPBU, kemudian kemudahan kepada investor dan pengembangan destinasi wisata baru ini, Mina Wisata, kemudian pengembangan mangrove. Ini kemudian di awal tahun langsung kita bikinkan nota dinas Pak. Nota dinas karena pengampunya di sini di Bapeda, akhirnya lewat kepala Bapeda kepada Pak Wali Kota. Jadi Pak Wali langsung memberikan posisi untuk mengawal. Akhirnya di tahun ini pun akhirnya kan tetap di perubahan Pak. Di perubahan kita ada nyusun terkait percepatan Pak, percepatan pariwisata, ada roadmap percepatan pariwisata, ada roadmap aircraft. Tadi pagi kita juga baru FGD. Kemudian ini yang Mina Wisata dan mangrove ini ditangkap sama pusat Pak. Kita difasilitasi sama pusat. Ada pembangunan wisata laut terbesar di Indonesia dari Kementerian PU, alhamdulillah bisa langsung disandarkan di Kementerian PU. Kita dapat insya Allah 160 miliar lah. Ya, tahun depan yang pasti yang tahap awalnya 27.977. Masih menarik mas. Bagaimana ya mungkin bisa menghasilkan rekomendasi yang sama infrastruktur Pak. Enggak, maksudnya kok bisa menghasilkan rekomendasi yang bagus ini yang diundang siapa saja mas? Ya semua juga cuma semanita Kak, cuman peserta-peserta ini pengurus-pengurus KTP ini, baik dari ketua sampai ke anggota-anggotanya kita undang semua. Ini memberikan masukan karena kan di sini jadi kepengurusan ini ada ABCD Pak, akademisinya ada, bisnisnya ada, pemerintahnya jelas ada, sama komunitas. Nah kebetulan Mas Das ini kan berawal dari komunitas Pak Sekretaris ini berawal dari komunitas. Kita tawari apa tunjuk Mas Das? Ditunjuk untuk bisa menjadi sekretaris BDM. Nah beliaulah yang akhirnya merangkul teman-teman untuk bisa memberikan kontribusi ke pembangunan kota Pekalongan. Dan kebanyakan kan isu-isu itu kan muncul dari komunitas. Isu-isu yang muncul itu kita tangkap, kita sounding ke forum, akhirnya kita bisa menentukan langsung depan seperti apa. Ini ada kadinnya, ada dari akademisinya, ini asitanya, komunitas heritage, ini untuk badan promosi pariwisata. Ya mungkin kalau kami mas. Itu sampai sekarang memang tidak dihonori. Tidak dihonori Pak. Sejak dulu tidak dihonori. Sejak dulu tidak dihonori. Cuma kalau rapat dapat. Ya
Ya paling kita bisa ngasihnya bahan pokok, ban bantuan transportasi maksimal 50.000. Sama snack makannya. Ji, monggo. Ada tanya? Mungkin ada pertanyaan yang lain. itu termasuk yang PNS juga dapat bantuan pokok. Dapat. Tapi tahun depan tidak boleh, Pak. Gimana? Mulai tahun depan tidak boleh kita. Tahun ini. Oh, tahun ini masih dapat, tahun besok nggak boleh kalau gitu. Sudah tidak diperbolehkan. Tapi yang non PNS tetap. Tetap. Ih, monggo. Tahun berapa? 2016. 2016 Bu Betty. Kabitnya Bu Ibu. Cuman kasubitnya Mas Rizal. Yang gundul. Orang, itu enggak aku mlebu kok. Heeh. Nggih, gimana? tidak ada masalah. Yeah. Nah, itu ada nggak Pak peran dari pemerintah dalam hal itu? Memang sudah bawaan dari masyarakat Kota Pekalongan sendiri yang memang dia masyarakatnya itu memang ya dibilang lebih kuat atau mungkin bisa nanti di apa namanya? Jadi nanti bisa harapannya di kota kami karena bagaimana membuat masyarakat itu menjadi lebih tahan banting gitu Pak. Jadi tidak sedikit-sedikit nanti ke Pemerintah. dikit-dikit. Jadi mereka kehilangan rumah, kehilangan semuanya, dengan termasuk tanah kan juga tidak bisa diidentifikasi kan di batas-batasnya seperti apa semakin dengan ayah semua. Terus itu yang kedua, terus bagaimana dengan pengembang ini Pak? Jadi waktu itu kan katanya ada juga perumahan di daerah rawan bencana di miliknya Agung Sidal itu mana ya Pak ya? Nah itu gimana Pak? Itu nasibnya gimana Pak? Apakah dia juga tetap masih bisa bertahan di sana atau dia juga harus berhentikan juga? Karena memang dia kalau di sektor area kan sebenarnya juga tidak boleh untuk kawasan binaan atau kawasan juga. Itu ya. Iya. Mungkin agak sedikit ini dari Ya, benar. Nanti bisa berkembang lagi tidak apa-apa. Oke, jadi betul Bu. Jadi dari 2009 kurang lebih itu Pekalongan dihantam bencana Pak, adanya rob. Dan sampai sekarang masih seperti itu walaupun agak berkurang. Kita mulai 2018 awal itu juga dibantu dari BPWS untuk pembangunan tanggul pantai. Tanggul pantai sekitar 130 miliar pembangunan tanggul pantai yang untuk mengatasi bencana rob tersebut. Dan alhamdulillah sudah mulai, walaupun belum selesai 100%, tapi sudah mulai kerasa manfaatnya. Ini kebetulan juga baru 2 hari kemarin mahasiswa Belanda Pak juga ikut berkontribusi untuk memberikan masukan pada Kota Pekalongan maupun Kabupaten Pekalongan, kan ya ini sudah lintas administrasi ya, untuk memberikan masukan terkait dengan permasalahan bencana ini. Kemudian masalah perumahan itu juga alhamdulillah masih aman-aman saja dengan apa namanya, kalau sana perumahan khusus sana kan sebenarnya sudah dari awal sudah ditinggikan Bu. Jadi hanya akses jalannya ke sana. Citra itu, perumahan Citra itu memang dari awalnya sudah tinggi. Tinggal aksesnya mau ke sana kita perbaiki. Kebetulan juga itu salah satu arteri sekunder yang bisa kita perbaiki secara mandiri oleh kota. Kemudian masalah kaitan sama PTRB ya, tadi kok PTRB-nya masih tetap mungkin karena Pekalongan itu apa Mas sudah mendarah daging ya Mas Rias ya.
menjelajahi jadi taman apapun. Dan mungkin saya kasih kuncinya yaitu kita ngandeng salah satu komunitas yang di dalamnya bisa memberikan informasi dari bawah, Pak. Ambil dari bawah isu itu bisa kita angkat, apalagi kelasnya di Bapeda kan bisa memberikan masukan kepada kegiatan maupun program, itu bisa kita kunci di situ. Dan tambah lagi kalau misalnya ada pas penyusunan RPJM kita kunci langsung di situ dengan segera toh. Ya, mungkin Mas Rias terkait sama batik-batik, kebetulan juga pengusaha muda Pak ini Pak. Siapa tahu bisa nambahin Mas, mungkin masalah batik Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Umum dan rekan sekalian dari Kota Magelang. Ingin menambahkan dari Mas Umum aja, memang dari kultur masyarakat Talang itu memang basicnya memang sudah di bidang kewirausahaan. Jadi ketika taman mau maupun kadang kalau anekdot itu bisa diberikan. Karena ketika kota-kota besar membangun sebuah sentra-sentra kreativitas, justru masyarakat Talang itu kreativitasnya di situ. Roh pun mereka bisa kreativitas. Makanya tidak salah jika karena ada satu data yang menyebutkan di batik, hampir 70% dari Nusantara semua produksi di Taman. Jadi pernah kita konferensi nasional, internasional itu di bulan lalu di Dewan Batik Pekalongan terkait dengan regulasi bahan baku. Karena kebetulan di sini terdapat dari isu dari komunitas dan pelaku usaha. Ketika ada permasalahan terkait dengan bahan baku, kita dari forum membutuhkan kajian untuk diadakan sebagai perda. Alhamdulillah pemerintah menangkap jadinya sebuah perda untuk perlindungan bahan baku batik. Salah satunya adalah akan membangun sebuah raw material tadi. Nah ternyata ketika kita kumpulkan nasional itu teman-teman dari Lasem, dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Madura, semua bahan baku mereka juga ada di sini. Karena ketika ada jalur perdagangan jalur material bahan baku itu yang mungkin secara perdagangan itu ada yang memonopoli seperti itu, kita mengurangi itu. Jadi alhamdulillah dari isu-isu itu Pekalongan bisa menangkap. Nah itu jadikan perda untuk bahan baku. Ada beberapa mekanisme yang dalam perda itu untuk mengatur skala bahan baku terkait dengan batik. Kembali dengan kultur masyarakat Pekalongan, sebagian besar memang mereka produsen. Jadi jangan salah jika pasar tapi mereka terproduksi. Meskipun brand-brand batik besar itu banyak ada di luar kota ya, terus dan ada di keris. Sebenarnya produksinya dari teman Pekalongan semua. Jika pasar sedikit mereka beraktivitas itu tetap berproduksi. Dan itu juga berlaku dengan usaha-usaha yang lain, dengan fashion, perkembangan dari batik kembali lagi dengan fashion, dari batik mempengaruhi usaha kuliner, fotografi dan sebagainya. Kalau saya di komunitas, saya sebagai pelaku usaha, isu-isunya menjadi rangkuman bagi kami untuk menjadi informasi teman-teman dari komunitas dan pelaku usaha kita bisa sampaikan melalui forum berbeda dan diakusi oleh berbeda. Makanya kenapa kami mengangkat dua isu, pertama data wisata dan ekonomi kreatif, karena dua isu ini sangat sedang berkembang di zaman di eranya Pak Jokowi. Semua sektor-sektor yang pariwisata dan kreatif istilahnya diberikan diskriminasi besar. Nah kita kita mengakui bahwa kita tidak punya sumber daya alam seperti kota-kota yang lain. Kita nggak punya gunung, kita nggak punya laut pun kita terancam kalau seperti itu. Namun kita punya sumber daya kreativitas. Nah sumber daya kreativitas yang menjadikan isu teman-teman komunitas dan pelaku usaha untuk dijadikan masukan kepada pemerintah Pekalongan. 2012 kita bikin 2 FGD, satu pengembangan ekonomi kreatif dan kedua terkait dengan pengembangan pariwisata. 2019 awal, Alhamdulillah di kemudian membuat sebuah roadmap pariwisata dan roadmap ekonomi kreatif. Dan di pertemuan 2019, kita mencoba untuk merevisi terkait dengan pengelolaan manajemen kampung-kampung wisata yang ada di Kota Pekalongan. Karena kita mempunyai banyak kampung-kampung batik, ada Kauman, ada Sindan dan sebagainya. Cuma sebagian besar mereka kadang terkendala dengan pengelolaan, manajerial dan sebagainya. Nah, pemerintah hanya melalui budget, kita bikin satu FGD, kita undang salah satu pengelola desa wisata, Mas Alif namanya, dari Dieng, desa wisata, salah satu pengelolanya
bikin foto festival, nah, ternyata ternyata setiap tahun bahan baku yang beliau beli itu souvenir dari Pekalongan ya. Ada satu sistem kolaborasi lah dari dia dan Pekalongan ya, akhirnya kita ada transfer knowledge di situ. Alhamdulillah melalui berbeda apa yang menjadi isu-isu strategis dari pariwisata dan ekonomi kreatif itu bisa diakomodir. Lagi kekuatan kita di sebagai kreativitas ini sebenarnya manusianya akan kita olah agar menjadi sebuah sistem. Itu aja yang sih Bung. Terima kasih. Menurut Mas Trias atas penjelasannya. Monggo kalau Mbak Rita kan ada anggaran contohnya. Kalau terkait di penganggaran kami memang kemarin sempat kesulitan gitu ketika isunya, karena kan di awal ketika penyusunan yang penetapan 2019 itu kan sudah parsial sendiri-sendiri seperti tahun sebelumnya. Kemudian setelah Banprofnya itu ditetapkan gabung jadi satu. Kemarin juga agak kesulitan kita. Cuman akhirnya kita kita diskusi sama teman-teman, kita ambil keputusan untuk dipusatkan di sekretariat sebagai koordinator. Tetapi untuk pelaksanaannya tetap di bidang-bidang. Kalau di Pekalongan kan Banprofnya saja ya yang di bidang-bidang. Kalau di kami enggak. Kami Banprof beserta pendampingnya itu ada di bidang-bidang. Cuman yang agak kesulitan di kami karena kami harus punya penjagaannya. Jadi kami harus punya penjagaan kredit dari aktivitas bidang-bidang untuk penganggarannya. Jadi di sub SPPD itu nanti di bawahnya kita ada sub kegiatannya apa. Jadi pun sama ketika SK-nya, SK kegiatan dengan sub kegiatan apa. Jadi itu untuk kontrol kami. Itu terang ini ya sebenarnya lebih membuang energi, effortnya lebih besar gitu. Cuman kami kurang tahu ya, mungkin provinsi itu kemarin mengejar untuk nilai sakitnya bagus. Mungkin dalam rangka untuk memperkecil jumlah kegiatan akhirnya digabung-gabung. Tapi digabungnya itu kalau menurut kami nggak sama dalam satu rumpun yang sama. Jadi ada rumpun kemiskinan, pengembangan UKM, digabung jadi satu. Dipaksa ya. Gimana jadi satu? Kalau di kami itu jadi kita lebih effort untuk kontrolnya ke kegiatan, yang di administrasinya kita agak lebih. Pun ketika pelaporannya juga kami harus minta pelaporan dari teman-teman bidang. Mungkin hampir sama di semua kota kabupaten sama seperti itu. Mungkin sedikit sharing Mbak. Ya, kemarin kita kan ada dari provinsi Monefnya juga dari sekretariat yang berbeda provinsi. Nah, kita sebelumnya kita dari Kabit Sungramnya udah minta untuk dipisah dari tindak lanjut dari Sungram itu. Kita di sekretariat ngirim surat ke provinsi agar yang tahun depan bisa dipisah kembali. Ternyata pas Monef itu ternyata dari 35 kabupaten kota hanya 2 yang minta secara resmi. Makanya dari provinsinya tidak bisa mengambil kebijakan dipisah kembali tahun depan. Makanya kumpul dulu mungkin Mbak kita. Makanya dari Monef itu keliling belum tidak ada yang secara resmi. Padahal dari omongan makanya keputusannya terus yang untuk kita kenapa pendampingannya kita pisah di masing-masing biar mereka punya sedikit tanggung jawab lah istilahnya. Kalau di sekretariat kan nanti PPTK kan mau tidak mau yang harus tanggung jawab. Jadi kalau di kami tetap kalau secara cascadingnya PPTK-nya tetap di bidang-bidang. Kita cuma koordinator, sekretariat fungsi koordinator aja. Tidak marah di SPJ tidak apa? Enggak, jadi nanti tetap kegiatannya satu tapi ada sub kegiatannya. Kalau mengenal sub kegiatan gitu. Maksudnya PPTK kita kan terus di cascading kami ataupun di redaksi kami itu juga sudah menunjuk PPTK-nya dari kegiatan ini sub kegiatan apa. Karena output kegiatannya kan beda-beda. Nanti siapa bertanggung jawab siapa kita kesulitan ukurnya kalau ini. Kalau dipisah gitu Pak nggak bingung, ya ngukur kinerjanya ya. Satunya di. Jadi ini juga ada permasalahan. Bagian kan jadinya.
ketika kami sudah maksudnya bikin kegiatan ABCD untuk mencukupi pergub, tapi kinerjanya tetap di sekretariat gitu Pak Mas. Tetap di sekretariat malah. Makanya kita ketika ada modal setelah kita sampaikan dipisah aja sekalian langsung kayak dulu, jadi kinerjanya dia terukur, tercapai atau enggak tercapainya, kemudian secara tanggung jawab pun bisa di masing-masing bidang gitu. Jadi memang perlu ada tembok bareng beda saya ke Jawa Tengah. Kalangan nanti memandikan. PPTK-nya kan masing-masing di tetap yang ada di bidang masing-masing di bidang. Misalnya ini Pak Johan, nanti dia kegiatan SPBD, sub kegiatannya PDM, PEL, pengelolaan lokal. PPTK bisa sih. Nah makanya tempat kita kan nggak mengenal sub kegiatan, jadi kegiatan iya, tapi teorinya gitu, tapi prakteknya kan dulu waktu nyusun SK itu kita juga komunikasikan dengan bagian hukum. Karena kan asumsinya dulu kalau satu SK itu kan tidak boleh dia dapat honor kegiatan double ya di sana, kemudian dari bagian hukum untuk dibuat kegiatan aja. Lagian juga kalau menurut kami karena itu output kegiatannya berbeda juga, jadi diperbolehkan untuk ada honor yang ini. Kalau di kami seperti itu. Ya cuman memang lebih agak ribuh dibandingkan sebelumnya ya. Kalau dulu kan langsung parsial ke ini, kita harus ada fungsi fasilitasi dan koordinasi. Jadi kalau di kami ada satu teman yang kami pasrai untuk mengurusi ini ya, SPBD. Itu termasuk dari Banprofnya, itu kan juga kita kesulitan mengkompilasi RKO-nya dari sub kegiatan ATK. Jadi kalau di DPA kami ya ATK nanti ATK sub kegiatan ABCDE, honor sub kegiatan ABCDE. Di dalam sub kegiatan rekening itu nanti ada yang Banprof berapa, ada yang pendampingannya berapa. Jadi itu kita harus kontrolnya lebih ini lagi. DPA-nya berapa kali? Satu DPA. DPA tapi PTK-nya Tapi ada beberapa ada 6 PPTK. Ada sub-subnya. Ada sub. Kegiatannya sinkronisasi perencanaan. Iya, sinkronisasi Itu ada sub-subnya. Kalau kemarin kita ke Banyuwangi itu, dia malah ada satu DPA, tapi dari beberapa OPD ya Mas ya, pengampunya di Banyuwangi kemarin itu loh. Jadi dia punya kayak dokumen sinergitas DPA. Jadi satu kegiatan dia diampu oleh beberapa OPD. Wah aneh nih Pak. Iya. Tapi itu kayak lebih kalau untuk penganggaran dia lebih efektif sebenarnya. Karena ya terintegrasi loh. Iya, jadi benar-benar dia peta kinerjanya benar-benar jalan kalau di sana. Pertama dia kan ada misi, terus visi misi dan indikator kinerja, kegiatannya apa yang mendukung, gitu mungkin petanya jelas. Kalau kita kan enggak. Baru di ranah OPD per bidang itu aja udah kesulitan. Ya Mas, tadi kami memang saya menangkap hari ini kunjungan kami sangat bermanfaat ya, karena terus terang kami jujur aja nih, sebenarnya saya dan Mas Johan mungkin ya PDP ono gunane ora. Itu punya ditanyakan sama provinsi ya Pak, sama DPR provinsi. Udah mutung itu kemarin langsung mangkat pengalaman belajar Sinawe. Ditanya pas ketika Munas itu sama Biro Pangdam, Kupang. Pak, saya balik tanya, Pak, PDP itu jadinya fungsinya apa Pak? Katanya gitu. Akhirnya, ya nggak ngerti Pak. Lah kok nek rakati jenengan dadak Munas nopo? Saya tanya gitu. Lah yo, aku bisa gerbo kok Pak. Aku diusulke didelete wae. Lah makna ngusulke kok ditulis diusulke ya. Tapi Mas, dengan hari ini saya belajar di sini, saya mempunyai apa? Ya terus terang saya akan belajar dari jenengan. Tadi ide yang bagus ya. Ada pleno awal, pleno akhir, kemudian FGD, saya koja. Karena sekarang kita tidak seperti itu Mas ya. Sebentar Mas. Jadi ada sambungannya ketika FEDEP yang menurut pemikiran saya adalah idealnya adalah sesuai yang ada di sini, yang diaplikasikan di sini. Menurut pemikiran saya ideal ini sudah ideal. Tetapi ketika
digaduknya dengan laporan akhir laporan FEDEP yang sudah disusun bakunya oleh provinsi. Nah, ini caranya memasukkan bagaimana teknisnya, karena di sana muncul klaster ini anggotanya sekian, klaster ini pengembangan omsetnya sekian, ini yang kemudian jadi repot. Jadi di laporan akhirnya, laporan yang harus dikirim ke provinsi ini sih nggak gaduk dengan apa yang seharusnya FEDEP lakukan. Di laporan akhir yang sudah dibakukan oleh provinsi ini nggak masuk. Itu sing kemudian kami jadi repot. Lihat contoh ya Pak. Kita selama ini juga laporannya tidak menyebut seperti itu Pak. Karena jujur saja, kalau menuruti kemauan provinsi yang harus mencantumkan klaster dan sebagainya, kan itu kan sebenarnya pola lama Pak. Ya. Di kami pun sendiri itu namanya klaster tuh mungkin belum ada Pak. Karena klaster itu kan dari hulu sampai hilir harus ada di satu tempat. Kami nggak ada juga. Nah, makanya nggak ada, tapi saya pun berpikirnya klaster ini sih jadi repot. Ya, saya berpikirnya juga mungkin Jawa Tengah ada yang bisa klub satu kabupaten itu bisa dari hulu sampai hilir. Ya. Yang ada paling tingkatannya ya sentral lah. Sentra A, B, C, D, sentra. Nah, dari masalah itu pun kita tidak pernah ngirim laporan yang mengarah ke sana. Hanya kegiatan apa di tahun itu, kemudian yang paling penting forum itu bisa menelurkan rekomendasi itu kalau menurut saya. Oh gitu, berarti sesuai yang diarahan di buku panduan itu ya. Nah, kalau saya dasarnya itu aja Pak. Jadi tidak terlalu ribet lah kalau ribet nanti bisa juga dapat kopinya ini ya, dan kita sama DPA-nya Mas. Adopsi. DPA-nya. Ya. Mas, saya jadi kalau indikatornya kegiatan hidup itu apa Mas? Indikator kinerja atau kalau di kami, rekomendasi. Kalau di kami di Bank udah ini Pak. Profil investasi. Satu dokumen saja ya? Ya, terus laporan hasil koordinasi konsultasi antar anggota baik jadi yang SPPD ya Pak, ya maksudnya yang perjalanan dinas. Kemudian ada satu lagi yang laporan yang harus dikirim itu. Laporan FEDEP itu. Laporan FEDEP. Oh, berarti ada 3 ya? 3. Satu kegiatan 3 indikator ya? Di pendampingan kemudian. Oh, kita Mas Juan mau 2 rapat. 4 pel mumet man. Jadi notulen ya kandani kesulitan itu. Ketika ngedes itu beda-beda pemahamannya Mas. Enggak, harusnya seperti ini aja laporan. Itu ada. Kalau kita seperti itu ya pernah dicorek. Oh, iya, jadi memang aneh. Berapa hari rapat baru itu ya juga susah kan, mending kan seperti apa, kita kan sesuai isunya apa, kerjanya apa, itu kan bisa berkembang kan, tidak harus terikat oleh 2 atau 3 gitu Mas. Kalau dulu agak banyak kita masukin toolkit Pak, itu kan langsung nyerap banyak tuh, nyerap banyak walaupun kegiatan satu tapi toolkitnya banyak. Itu langsung dicoret memang toolkit, banpot juga dicoret. Kalau dulu kan ada pameran itu, jadi pameran itu dulu provinsi itu ikut-ikutan kita. Awalnya ikut-ikutan magang. Nah, setelah provinsi disentil oleh DPR provinsi sendiri. Pameran. Mereka melarikan diri. Padahal yang lain sudah kadung diworo-woro kan. Sudah harus menganggarkan semua kan. Itu dulunya ikut-ikutan kita. Nah, kita mundur karena melarikan diri. Kacau. Kita terbang abis Mas. Mas ada pertanyaan? Mungkin ada. Semoga Mas. Ya, terima kasih. Menarik kaitannya dengan PEL ya, pengembangan ekonomi lokal. Ini lepas dari konteks FEDEP, namun secara makro tadi disampaikan kaitannya dengan ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif itu sekarang ini ibaratnya itu dunia itu sudah menjadi kampung. Tidak ada yang klaim-mengklaim, artinya seperti itu ya. Namun demikian yang ingin kami tanyakan, ada semacam kecenderungan tidak di Pekalongan ini. Kalau kita lihat tadi bahwa Pekalongan ini identik dengan industri batik nih. Nah, kemudian kita lihat bahwa
ekonomi kreatif itu menganggap dunia itu satu kampung. Artinya tidak ada klaim-klaiman, artinya mereka yang kreatif itulah yang katakanlah bisa eksis dalam arti seperti itu. Nah, saya melihat itu apakah dunia kreativitas yang berupa batik, basicnya basic itu apakah kecenderungannya di Pekalongan itu seperti apa? Artinya karena kalau kita lihat kompetitornya banyak sekali. Ya, kompetitornya Solo, Jogja, kemudian Surabaya, Bandung, Jakarta, kota-kota fashion itu kan industrinya kreatif sekali. Artinya tidak mandek, artinya seperti itu. Apakah saya ingin mungkin dari pelaku usaha mungkin. Artinya bagaimana kecenderungan batik dengan apa? Apakah di Pekalongan ini juga kemajuannya sangat atau mengalami suatu stagnan atau memang apa dunia istilahnya kreativitas istilahnya saya yakin dunia fashion di Jakarta itu juga derapnya kencang sekali karena otomatis mereka kan dunia yang kreatif. Misalnya di Jogja itu ada Yogyakarta Fashion Week. Apakah mungkin terobosan seperti itu juga dilakukan di Pekalongan, mengadakan Pekalongan Fashion Week, artinya untuk memacu mereka yang berkreativitas di dunia katakan perbatikan, karena dampaknya kan otomatis dunia usaha. Nah itu mungkin kami ingin tahu aja, karena kami juga mengalami seperti itu. Kalau di Kota Magelang industrinya kan industri telo, ya. Gedok, itu juga mengalami stagnan, ya. Artinya kalau tidak kreatif ya tetap seperti itu. Itu aja yang ingin kami ketahui. Terus Pak, jadi assessment tadi bahwa kultur bagi masyarakat Betawi itu sudah turun-temurun. Dikatakan dengan data 10% batik Nusantara sebagai Pekalongan itu sudah dapurnya, Pak. Jadi ketika ada brand besar pun itu yang menjadi kendala kadang di teman-teman pelaku. Kenapa kita tidak bisa membawa satu brand besar, namun kita terus-menerus mensuplai brand-brand besar. Kita bisa Jogja Fashion Week, itu orang Pekalongan Pak, Pasar Wisata. Iya. Kebetulan tetangga saya juga gitu. Pasar Wisata itu founder Jogja Fashion Week, orang Pekalongan, bahkan sampai beliau masih jadi Jogja sekarang. Sampai dapur-dapurnya itu orang-orang Pekalongan semua. Juga terkait dengan kompetitor semuanya. Kami merasa itu bukan kompetitor. Terus itu adalah istilahnya kita yang menyuplai mereka. Tidak ada kita bersama dengan Jogja, Solo, Surabaya. Bahkan pasar Surabaya pun sebagian besar teman-teman pelaku tadi mulai ke sana. Kita bicara Cirebon terus teman-teman di Kauman sebagian besar mensuplai ke sana. Sama juga dengan Keris dan di Semarang, Palang Bencana. Itu rata-rata sebagian dari teman-teman Kauman. Tidak ada satu dampak negatif ketika ada komputer enggak, karena basicnya dapurnya itu di sini. Iwan Tirta, Ana Avanti, semua dapurnya di sini. Bahkan kalau kita bicara tentang fashion, ya memang ini yang sedang kita kembangkan, sektor ekonomi ini kita mencoba bagaimana batik itu bisa menularkan sektor-sektor yang lain berkembang. Lalu kita bikin namanya trend forecasting batik, Pak. Kita ingin membuat satu trend forecasting fashion, tapi dengan motif yang batik. Karena itu tidak ada motif yang tangkang kayak Jogja sama Solo. Kita motifnya itu kan beragam, bisa dikatakan 1000 macam motif, 1000 macam warna, itu semua ada di sini. Ketan, mungkin Jawa apa kayak akulturasi dari Peranakan, dari Tionghoa, dari Jepang, dari Timur Tengah, dari Eropa, dari Arab, semua ada di sini. Dan dengan mungkin yang pakem-pakem yang keratongan. Bahkan kadang di pakem-pakem keraton kayak parang mungkin dan sebagainya. Kalau ada beberapa macam parang, ada parang rusak, kalau ada parang yang di-combine dengan kreativitas dari teman-teman dari Pekalongan itu sendiri. Dan saya dikatakan kayak urusan hiasan batik, konstruksi batik itu juga didominasi oleh teman-teman dari Pekalongan. Kan untuk raja Jogja pun banyaknya tetap Pekalongan yang support. Salah satu Pak Nur Cahya itu yang kemarin waktu acara Hari Batik Nasional itu menggerakkan mulai batik di Solo itu teman-teman Pekalongan juga coba itu Pak Nur Cahya.
Terus waktu di MRT Pak Jokowi membantu di MRT itu 100 orang itu ya, teman-teman Yayasan Mati ya, teman-teman Jokowi yang bantu Pekalongan juga. Ya seperti itu Pak, tidak ada merasa terlalu dengan keluarga besar yang dasarnya memang kulturnya kita produsen. Jiwa entertainment di sebuah usaha brand besar itu mungkin dari 100 orang hanya 10-20%. Selebihnya mereka hanya pelaku kreativitas. Nah itu yang akhirnya dilihat oleh UNESCO. UNESCO memberikan 3 penghargaan, pakai sebagai lulusan benda, Best Practice Workshop dari dunia yang terakhir kata kreatif. Karena dia melihat dari hulu hilirnya, cerita dari dulu nenek moyangnya sampai sekarang. Itu semua masih terdokumentasikan dengan baik di Kota Pekalongan. Jadi kalau kita bicara tren yang sekarang masih ada, memang kita butuh untuk bicara batik versi industri. Kita kembali lagi ke teman-teman pelaku batik itu rata-rata terkendali pendidikan ya. Karena mereka cuma SD. Sampai tadi mereka bisa jadi juragan gitu. Mereka bisa masuk lagi terus minggu seperti itu. Jadi saya pikir tidak ada hal dengan kultur seperti itu. Namun memang akan di depan antara bagaimana kita membentuk satu translator sendiri. Contoh Pak Banyuwangi itu Pak, artinya saya hadir di sini 2 minggu mengawal teman-teman UKM untuk membuat batik namanya pecah kopi. Ada pecah kopi itu bedanya dari sendiri gitu. Bang Kopi itu tidak bisa Pak. Ini juga bisa. Saya sempat ketemu satu malam sama Pak Aswaran. Nah dari pecah kopi itu beliau membuat satu festival batik di Banyuwangi guys. Dan itu menjadi sebuah festival yang besar karena beliau mampu mengundang desainer di luar negeri. Kita belum bisa melakukan seperti itu. Tapi kita cukup bangga ya, oke Pak Iman kuat. Tidak ada sih. Cukup Mas. Kalau bicara masalah ekonomi kreatif mungkin tidak ada habisnya Pak ya. Iya. Karena kreativitas itu ya kalau orang masih itu biar kreatif gitu. Yeah. Kalau nggak kreatif ya mati baik saya. Kebetulan Mas Rizka ini kan dari komite Pak. Jadi di Kota Pekalongan itu selain ada komunitas kreatif di Pekalongan Creativity Forum, ini juga ada komite ekonomi kreatif. Nah, sekretariatnya kan udah di Mas Rizka ini. Monggo barangkali ada tambahan terkait komite Mas Rizka. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kalau bicara mengenai ekonomi kreatif di Pekalongan ini tidak hanya batik. Sebenarnya potensi yang ada di Pekalongan ini ada 8 subsektor yang coba kita kembangkan. Ini ada di yang sampaikan di paparannya Pak Ipung ini. Ada sektor kriya, kuliner, seni pertunjukan, video film fotografi, fashion, televisi dan radio, desain dan musik. Dan ini sebetulnya sudah dimasukkan dalam capaian RPJMD kita itu nanti kita di akhir tahun 2021 ini 7 sektor ekonomi kreatif ini harus kita kembangkan. Ini juga tadi juga sempat dari Bapeda menyelenggarakan kegiatan pembuatan roadmap ekonomi kreatif tahun 2020 sampai 2024. Nah, jadi nanti kedepannya ini ekonomi kreatif yang ada di Pekalongan itu nanti kegiatannya tahun 2020 sampai nanti 2024 itu ada sesuai dengan roadmap, dan harapannya ya nanti Bapeda juga mengkawal mengenai penganggarannya. Jadi di ekonomi kreatif ini sebenarnya untuk kelembagaannya di pemerintah itu ada komite ekonomi kreatif yang anggotanya itu dari OPD dan juga perwakilan dari komunitas yaitu Pekalongan Creative City Forum sama Dekranasda. Nah, kalau yang komite ini fungsinya ya untuk mengkoordinir dari OPD dan penghubung ke komunitas terutama dari PCCF. Jadi di sisi komunitasnya PCCF sendiri dibagi dari 8 subsektor, 8 divisi yang sama dengan RPJMD Kota Pekalongan, masing-masing divisinya ini. Ini sementara itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyusun roadmap ekonomi kreatif ya Mas? Masih kita susun. Oh, sudah disusun. Tadi pagi baru kita bikin jaring Komite ini itu ada di bagian sekretariatnya. Sekretariatnya, iya.
anggotanya dari Perahu Mbak. lintas OPD sama dari komunitas. Dari komunitas para ini nih. Komunitasnya kita ambil perwakilan aja Pekalongan Creative City Forum, karena di Pekalongan Creative City Forum itu nanti yang menghubungkan ke komunitas-komunitas yang lain. Kebetulan Mas Trias ini malah masuk dalam Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah. Berarti nek di Pekalongan ini bisa simpulkan memang tidak sesuai seperti yang dikehendaki provinsi bahwa klaster-klaster itu ada ya. Terakhir kita punya data masalah klaster itu 2014 Pak. Berarti sudah. 2012, tapi kalau kami melihat data itu bukan sebagai klaster kalau saya bilang, hanya sebagai sentra. Padahal sentra kita industri kreatif itu kurang lebih ada 27 sentra di Kota Pekalongan terkait dengan industri kreatif. Tapi kalau bicara masalah klaster, saya pesimis menyebut itu sebagai klaster. Kalau dari kota kayaknya susah klaster. Makanya kan kemarin ya ben ulas-ulase dalam apa namanya permintaan kami ke sini, tolong besok kami dihantar untuk ke salah satu klaster. Berarti salah satu sentra. Jadi kemarin kita sudah Pak masalah yang besok ya, rencana besok ke, kalau saya bilang UMKM aja Pak ya, jangan UMKM. Jadi jangan klaster kalau saya bilang. Mungkin ke sentra lah, lebih tepatnya ke sentra. Itu kami sudah minta tolong ke Mas Trias ini, nanti beliau kan juga sebagai anggota apa ketua Mas? pengurus Oma Kreatif Pak, Oma Kreatif Kauman itu kan sudah kita SK-kan juga sebagai kampung wisata, kampung batik Kauman. Nanti monggo nanti bisa difasilitasi sama Mas Trias sama teman-teman di sana. Kira-kira jam berapa? Kemudian yang mau dituju, memang yang mau dikehendaki itu yang seperti apa? Tempatnya maupun UMKM-nya, monggo nanti bisa disampaikan ke Mas Trias atau di forum ini. Langsung sekalian. Atau monggo disepakati Mas. Besok rencana kita bahas sekarang ya. Boleh. Besok kan kami besok di hotel mana? Horizon. Kita ke TKP sekitar jam berapa? Kalau TKP atau ketemu di mana Mas? Langsung ke TKP atau ketemu di mana kita? Tidak, TKP lah enggak. TKP. Kebetulan kan makanya kita arahkan ke operasional kan biasanya jam 9. jam 9. Jam 11 Oh, dekat Kalau ya. sarapan dulu. Jam 9 dari hotel, langsung cek kos kali. Terus ini sebenarnya kan teman-teman kan karena kemarin kami ke Pekalongan, tapi kemudian berlanjut ke Kabupaten Pekalongan. Ada 2 tempat yang kami tuju kan kemarin. Di Kabupaten Pekalongan itu, di sana kemudian menawarkan, Mas, neng Kabupaten Pekalongan ini sampean gelo nek nggak mampir di industri jin. Ini industri jin kabeh iki sak Indonesia iki sing masuk dari sini ya. Nah nek kalau Kota Pekalongan ada enggak? Yang seperti itu. Jin, pengusahanya ada Pak, tapi sebagian besar produksinya Oh, tetap produksinya di sana. karena pengusahanya. Karena kemarin pas di sana itu masuk katok jin itu Harga mau sekitar 50 sampai 60. jauh Mas dari sini jauh nggak? Lumayan. Berapa jam? Berapa jam, Mas? Setengah jam. Oh nggak apa-apa ke sana. Habis dari sana atau sana? Berarti 2 Kalau tempat. ada orang Pekalongan tuh Pak, dia supply jin ya. Ramayana se-Indonesia. Di sana ya. Tapi Oh, berarti- di sana. Bivi nggak di Bivi. Bivi. Oh. Jenggot. Apa buaran apa beli? Besok kita ke itu dulu Mas. Rumah itu Kita ya. ke rumah Kauman dulu, terus nanti setelah itu kita nanti nyuwun alamatnya untuk yang di jin itu. Ada enggak? Enggak, ke industrinya saja yang saya agak lupa masalah jalannya juga ke sana. Lupa. Yo, wis alamat. Mas, Saya kalau ada referensi enggak? Profesinya, saya tuh kurang tahu alamatnya Kak. Cuma itu di kantornya. Hmm. Dia tuh punya jasa transportasi bus itu. Oh, Saya gitu. sering beberapa kali pakai busnya beliau. Tapi kalau peran Oh, iya. kondisinya jin, jadi saya kurang tahu. Disambut kita ke pokoknya jam 9 ke TKP. Di rumah kreatif ada apa aja Mas? Di rumah kreatif Kauman itu kan Kauman itu mau batik Pak. Jadi kita ada kurang lebih hampir 50 UMKM
UKM hadir di situ. Nah, kami dari pengurus menginisiasi adanya satu rumah untuk galeri bersama sebenarnya. Itu kita jadikan satu di satu rumah. Showroom bersama. Showroom bersama. Tapi konsepnya di situ adalah showroom bersama. Kita ada star data, terus ada pelatihan, ada tempat untuk pelatihan workshop lah, workshop dari sendiri, terus ada juga atau kegiatan edukasi lah. Itu yang mengelola langsung Pengurus. dari komunitas Komunitas, sendiri. jadi Nggak ada dinas. tidak ada. Oh, Ini Pak, sudah mandiri. Jadi pengurus kamu Kita paksa biar mandiri. kita mengurus manajemen sendiri. Bukan, sama saja di Jadi ya saya Tanahnya, manajemen sendiri, cari kami yang mengelola semua aktivitas volunteer. Dia sendiri. Nah, itu harus Jadi manajemen Termasuk dia itu berapa? itu mungkin bisa kami bisa kita pelajari. potret menarik sekali. Mas itu kalau yang sentra UMKM nggak ada ya segala macam kerajinan di situ ada nggak? di situ kita ada batik, terus ada beberapa kafe juga. Oh iya berarti Cuma yang kerah itu tempat. besok itu kayaknya ke Bandung. Oh, nggak apa-apa, misalnya ada produksinya aja biar kita bisa lihat. Coba nanti Contoh-contoh kita produk buka, yang oh, ada. iya. Kan diberangkatkan di Chandra itu besok ke Bandung. Pasti kalau Desmoka Tahu baru di Oh, Jadi Mas Yanusel kalau sekarang berarti VDF sudah tidak membina UMKM lagi Pak ya? kalau membina secara langsung ya. Kalau membina secara langsung mungkin langsung ke data itu Pak. Iya. Ya, jadi kita kembalikan marwahnya Bapak. Pertanyaan kan hasil binaan VDF itu. Nah, itu saja Lah ya, dulu. lah kan dari profesi kan bilangnya seperti Betul, itu Pak, mesti. betul, Kalau betul, VDF betul. binaannya itu kayak Tapi kita gini. berkirim surat minta binaan VDF kan. UKM binaan VDF. Tapi aneh. Tapi masalah binaan pun itu menjadi perdebatan Pak. Lah binaan itu seperti apa? Dinas pun yang teknis yang menangani UKM pun kita kan dari mulai ceplok meletak telur sampai jadi ayam beleh tau Pak. Idealnya. Kita kan istilahnya seperti Iya, itu. Bisa. Itu kan nanti rasanya ke industri Pak. Iya. Inkubator bisnis. Inkubator. Itu makanya kerja di kerancuan makanya nggak bisa dipastikan binaannya si A si B si D. Kecuali BUMN loh Pak. BUMN bisa contoh. Anu Mas, berarti itu kayaknya di tingkat provinsi kita perlu anu ya, rembuk tentang VDF, mau apa merumuskan lagi VDF itu sih gimana? Demo Pak. Karena Harusnya provokator jenengan mungkin nanti Magelang baru dukung. Sebenarnya kan tidak ada VDF pun. Forum yang jenengan buat ini tadi kan juga difasilitasi Bapeda kan juga mengadakan forum aspirasi. Iya, Ketika betul. musrah itu kan, Iya. kan dapat Beda Mas, juga beda. Ini nangkep kan lebih juga. anu, lebih ke isu-isu. Kalau di Musembang kan beda. Saya kira beda. Kalau Mas itu saya sudah semua ya. Saya kira terus Mas. Jadi kami menangkap ya mungkin. Yang pertama saya apresiasi tadi ya. Jadi tipologi masyarakat Kota Pekalongan ini pengusahanya luar biasa ya. Beda dengan Kota Magelang. Kalau Kota Magelang nampaknya banyak mudah menyerah. Mungkin nggak tahu. Mungkin karena kalau Kota Pekalongan mungkin masyarakatnya masyarakat pesisir ya sudah tergembleng. Jadi istilahnya semangat dan pantang menyerah. Kalau di Kota Magelang kayaknya lebih gampang tidak tangguh lah gitu aja bahasanya. Kemudian yang kedua kami terima kasih sekali atas pencerahannya ya. Jadi kami mempunyai semacam ngecas kami lah. Tadi baterainya sudah hampir katakan 10%, 20% ya Mas Jo ya. Kita VDF sudah rasanya sudah 10%, sudah 5% kemarin. Nggak usah serap, nggak apa-apa lah. Jangan gitu. Harus semangat lagi ya dengan kesini memberi ide baru lagi. Kami ke depan saya sudah punya ide Mas Jo. Kita laksanakan sudah banyak ide dan kita yakin kalau dengan ilmu yang di Pekalongan ini saya kira VDF juga nanti akan bisa pakai lagi karena saya Mas. Dulu tuh ketua VDF-nya tuh anggota dewan dulu ya dulu. Sekarang udah enggak tapi dia seorang aktivis yang vokal gitu. Ya, kalau ketua Kadin lah. Kalau pas rapat tuh ngomongannya nyanyi kita. Bu VDF kayak dulu lagi loh, bukan pameran. Ya udah enggak mungkin. Maksudnya VDF tuh harusnya ada taringnya, ada pengaruhnya. Nah, sampai sekarang kan kita mencari bentuk lagi gitu. Nah, dalam rangka itu memang kami kesini dan alhamdulillah pilihan kami tepat ya. Memang di sini sudah bisa seperti itu. Harapan kami juga itu Mas. Kita bisa menurunkan rekomendasi, kita laporkan pimpinan dan itu bisa dilaksanakan, diimplementasikan. Baik itu mungkin perubahan tahun berikutnya atau mungkin untuk penyusunan anggaran 2021 gitu ya. Jadi
kami sangat berterima kasih sekali. Mohon izin kami besok akan langsung menuju ke lapangan dengan Mas Trias. Trias ya. Kemudian kami nanti akan selanjutnya melanjutkan perjalanan kami untuk ke tempat dan selanjutnya pulang. Mohon nanti kalau Mas Ipung dan teman-teman lainnya kalau ke Magelang monggo ambil tempat kami dan kami mohon izin. Simbah saya masih orang Magelang Pak. Oh iya? Simbah apa dari istri. Oh gimana Mas? Di Kabupaten Gerabak. Gak apa-apa saya Kabupaten itu berapa gitu? Ini orang-orang Gerabatan. Mbak Sri kan orang Gerabak. Oh, Itu Gerabak. saya Gerabak. Karena Mas, Di saya Pasar juga orang Minggu. kabupaten. Banyak orang kota tapi penduduk kabupaten. Jadi sama aja sih. Nggih. Betul Mas, matur sangat kami mohon izin pamit. Nggih, matur nuwun Pak Iwan atas rawuhipun. Terima kasih sharingnya. Ini kan sharing jadi bukan kita mengajari, kita sama-sama sharing bagaimana kelemahan kita di masing-masing di bidang masing-masing, kemudian cara menangani seperti apa, dan juga apa-apa yang kita share hari ini bisa bermanfaat baik dari Bapeda Magelang maupun Bapeda Kota Pekalongan dan SPD terkait. Oke. Mungkin mohon maaf Pak, ini penerimaan kami sebatas ini mungkin. Terima kasih sekali. Oke, kalau misalnya Pak Kabid kami juga kebetulan masih ada acara, ya saya mewakili pimpinan. Mohon maaf dan mundur. Semoga besok juga bisa mendapat ilmu yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.